Shalom, selamat siang kepada seluruh mahasiswa yang ikut pendidikan agama Kristen Protestan pada hari ini tanggal 27 November 2020. Mari kita semua tenang dan kita akan segera mulai pembelajaran kita dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Seluruh mahasiswa yang ikut pendidikan agama Kristen Protestan hari ini dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati sehingga proses belajar mengajar berkenan kepada Tuhan. Kami semua diberkati dan apa yang kami buat berkenan kepada Allah. Kalau ada di antara mahasiswa yang tidak bisa ikut ujian, ikut belajar karena sakit, Tuhan sembuhkan. Atau ada hal-hal lain, Tuhan tolong beri jalan keluar. Sehingga pada waktu yang akan datang, kami kembali belajar bersama-sama. Hari ini kami akan belajar, Tuhan beri hikmat dan kuasa kemampuan untuk memahami kebenaran firman Allah dalam pendidikan agama Kristen Protestan. Dalam nama Yesus, kami serahkan pembelajaran kami hari ini. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar beberapa topik, dan kalau topik yang kita sudah canangkan bisa kita selesaikan hari ini, berarti minggu depan kita akan masuk final. Kalau semua topik hari ini bisa selesai, berarti minggu depan kita akan masuk final pada pertemuan yang ke-12. Mengingat kesibukan Natal yang sudah semakin mendesak, dan saya harap pengertian dari seluruh mahasiswa bahwa kita akan percepat untuk ujian akhir. Jadi saya kira itu yang saya harus sampaikan kepada seluruh mahasiswa, bahwa pertemuan berikut, pertemuan yang ke-12, mudah-mudahan kita bisa ujian supaya tidak terhalang dan dalam Natal. Saya banyak sibuk dengan sibukan organisasi, karena itu saya usahakan supaya nilai adik-adik sekalian sebelum Natal sudah masuk. Itulah yang saya sampaikan hari ini. Sekarang kita belajar pertama tentang topik kajian yang ke-7 tentang masyarakat. Masyarakat beradab dan sejahtera. Masyarakat beradab dan sejahtera, masyarakat yang hidup secara jujur dalam kenyataan bahwa mengakui persamaan derajat dan persamaan antara sesama manusia. 2. Saling mengasihi sebagai sesama manusia dan saling mencintai. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa
Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kelima, menjunjung tinggi kemanusiaan. Keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ketujuh, berani membela kebenaran. Kedelapan, hidup gotong royong. Itulah masyarakat yang beradab dan sejahtera. Itu dasarnya. Bagian kedua B, peran agama. Peran agama di dalam masyarakat sangat penting. Secara khusus agama Kristen hadir di tengah-tengah masyarakat. Allah mengutus masyarakat Kristen untuk berjuang mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan kehendak Allah dan firman Allah. Umat Tuhan atau masyarakat Kristen atau mahasiswa mengacu pada nilai kebenaran, kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan, kerendahan hati, ketulusan hati, kasih yang sempurna, kepeloporan, kesiapan mengambil prakarsa dan bersikap kualitatif, menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat, hidup sejuta, setia, jujur, dan taat. Keadilan bersifat empati, setia kawan terhadap keberhasilan orang lain dan kegagalan orang lain. Sebagai masyarakat Kristen yang memegang kebenaran harus mengetahui secara tepat dan benar bahwa kebenaran yang kita miliki berpedoman pada. Artinya, adik-adik harus tahu bahwa kebenaran yang kita miliki itu harus berpedoman kepada ketiga kebenaran ini. Yang pertama, kebenaran Tuhan bersifat abadi dan universal, kebenaran yang akan berlaku kepada semua orang di dunia dan tidak berubah. Dan siapa mengubahnya itu berarti salah dan sesat. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran akademika bersifat berubah karena kebenaran yang dapat dikaji ulang secara sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan penemuan baru, tidak kekal, bisa berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Kebenaran yang ketiga adalah kebenaran konsensus. Kebenaran konsensus adalah kebenaran hasil kesepakatan bersama atau sesuai dengan keputusan bersama atau MOU, yaitu misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan, undang-undang, rapat, hasil rapat, keputusan bersama. Itu disebut konsensus, kebenaran konsensus. Sebagai masyarakat yang diutus Tuhan untuk menjalankan amanat Allah, pencipta kita, mari kita perhatikan amanat yang pertama di Taman Eden. Bahwa sesungguhnya Allah memberikan amanatnya kepada manusia, yaitu
Adam dan Hawa, supaya beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang di bumi. Itulah amanat Allah atau perintah Allah yang pertama kepada manusia. Adik-adik harus ingat itu amanat. Dari amanat ini kita menyadari bahwa Allah mengutus kita semua umat manusia supaya beranak cucu, dan anak cucu kita harus memiliki kemampuan menaklukkan dunia ini. Artinya mengatur, memajukan dunia di mana ia berada, serta semua makhluk hidup dapat dikuasai, sehingga bukan makhluk hidup yang menguasai kita. Jadi untuk memenuhi amanat Tuhan ini, milikilah kebenaran Tuhan, kebenaran akademika, dan kebenaran konsensus. Amanat yang kedua, yakni amanat agung. Amanat agung atau perintah Tuhan supaya menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Dalam melakukan amanat Yesus Kristus di negeri kita ini, kita tetap memperhatikan bahwa di Indonesia ini adalah masyarakat bersifat eksklusivisme, bersifat inklusivisme, dan bersifat pluralisme. Karena itu Tuhan Yesus pesankan bahwa kamu harus jadi garam dan terang, serta harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, supaya amanat Tuhan Yesus kamu dapat bawa ke tengah-tengah masyarakat di mana kamu berada. Dalam arti bahwa masyarakat Kristen diharapkan menjadi saksi Kristus dimanapun, dalam keadaan apapun, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, dengan memperhatikan situasi lingkungan. Artinya tidak sembrono, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, kita harus perhatikan. Adik-adik, sebagai mahasiswa, kamu adalah utusan Tuhan yang harus membawa amanat agung di tengah-tengah masyarakat di mana kamu berada. Kita bisa memberitakan amanat Tuhan Yesus lewat dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan hidup dalam kasih Kristus, yaitu kasih yang sempurna atau kasih yang mampu mengampuni orang lain, sehingga lewat perbuatan kasih Kristus atau kasih pengampunan dan rela berkorban untuk orang lain akan memuji Allah. Contohnya seperti caranya Daniel, caranya Mesak, caranya Sadrak, caranya Abednego, Stefanus, Paulus, Petrus, dan lain-lain. Mereka membawa berita Injil di tengah-tengah masyarakat pluralisme, masyarakat inklusivisme dan inklusivisme, dengan tidak mendatangkan perselisihan. Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno dan diutarakan di Athena pada abad yang kelima
sebelum Masehi. Demokrasi dari dua kata yang yakni demos artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Sehingga kata demokrasi berarti pemerintahan rakyat dan istilah pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demonstrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang politik karena demokrasi adalah indikator perkembangan politik sesuatu negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara demi mengupayakan wujud kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara yang mengarah untuk dijalankan oleh pemerintah. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak dari kandungan ibunya sampai lahir ke dunia dan tetap menjadi miliknya sampai ia dipanggil Tuhan atau sampai ia pergi atau sampai ia meninggal dunia. Adalah pemberitahuan langsung dari Tuhan kepada setiap orang yang lahir ke dunia ini. Dasar HAM manusia. Manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ingat, dasar HAM manusia karena manusia diciptakan serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah dalam arti bahwa Allah adalah satu pribadi yang memiliki pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan kehendak sendiri. Telah menciptakan manusia serupa dengan Dia, menjadi satu pribadi yang memiliki pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan kehendak sendiri. Dan hati nuraninya tempat Allah menyampaikan kebenaran, sehingga manusia bisa hidup sesuai kehendak Allah. Hak asasi manusia terungkap dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan kita ketahui dalam Undang-Undang 45 Pasal 27 ayat 1, Pasal 23, Pasal 29, ayat 2, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1, bahwa semua manusia memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan, hak hidup, dan hak hidup bersama-sama dilindungi oleh hukum. Kajian ke-8 tentang budaya. Budaya. 1. Pengertian budaya. Istilah budaya dari bahasa Sanskerta, yakni budaya yang berasal dari akrata bud atau budi, berarti kebudayaan yang mengandung pengertian nilai norma ilmu pengetahuan, keseluruhan struktur sosial, religius, semua pernyataan intelektual dan aristik yang menjadi ciri khas sesuatu masyarakat.
Dengan kata lain, bahwa budaya adalah semua ungkapan ekspresif insani manusia yang diwujudkan dalam alam sekitarnya dengan secara fisik maupun mental. Menurut pendapat Immanuel Kant, bahwa kata budaya bisa berarti pikiran, akal budi, seni, kultur, pakaian, dan sebagainya. Salah satu pemahaman inti budaya ialah sesuatu yang berpangkal dari manusia sebagai wujud ekspresif kemanusiaannya. Ialah manusia diciptakan Tuhan memiliki akal budi yang sanggup berpikir. Catatan khusus, budaya akademik adalah segala yang berhubungan dengan pikiran, akal budi, konsep, tradisi, pengaruh tinggi dalam membangun masyarakat secara keseluruhan. Etos kerja adalah jiwa yang semangat kerja yang didasarkan oleh cara pandang menilai pekerjaan sebagai pengabdi kepada Tuhan kita. Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23, dan bukan kepada manusia. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu dikerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga kita dapat mengerjakannya secara sungguh-sungguh. Kedua, ciri-ciri budaya. Budaya itu sebenarnya memiliki ciri khusus seperti bersifat historis. Manusia membuat sejarah yang bergerak, dinamis, yang seluruhnya yang wariskan secara turun-temurun. Bersifat geografis. Kebudayaan manusia tidak selamanya seragam atau yang berkembang secepat, ada yang lambat, bahkan ada yang mandek atau statis, berinteraksi dengan lingkungan budaya, kemudian berkembang pada komunitas tertentu dan meluas dalam kesukaan, kebangsaan, ras, kemudian berubah, berkembang, muncul wilayah, dan makin berkembang menjadi belahan bumi. Bersifat perwujudan nilai tertentu dalam perjalanan budaya manusia selalu berusaha melampaui batas. Budaya dan orang Kristen dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, istilah budaya tetap menjadi jati diri suatu bangsa. Berdasarkan pengertian di atas tentang budaya, bahwa budaya adalah merupakan semua aspek ungkapan aspek insani manusia yang diwujudkan pada alam sekitarnya, baik secara fisik maupun secara mental. Maka orang Kristen sebenarnya tidak bisa menolak budaya. Namun ada konsep dari Richard Newkirk dari Yale University Amerika Serikat membuat bagan tentang sikap gereja terhadap budaya. Sepanjang zaman terungkap dalam bukunya Christian and Culture bahwa ada 5 sikap gereja terhadap budaya, yakni gereja anti budaya, gereja dari budaya, gereja atas kebudayaan, gereja dan kebudayaan dalam hubungan paradoks, gereja pengubah kebudayaan. Berbicara tentang gereja anti budaya sebenarnya tidak terlalu tepat, karena gereja sekarang dapat dikatakan bertumbuh di tengah-tengah budaya
yang ada, misalnya orang Toraja yang masuk Kristen sampai sekarang masih memakai sarung masuk gereja. Bahkan kebiasaan-kebiasaan berdasarkan kedaerahan tetap dipakai oleh gereja selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, secara orang kawin, misalnya acara orang kawin di Toraja tidak dilakukan pada waktu sore atau malam, harus pagi dan selesai 1 atau jam 2 siang. Demikian juga acara penguburan orang mati tidak dilaksanakan waktu pagi, harus waktu sore. Ini adalah kebiasaan yang sudah membudaya karena dilakukan berulang-ulang dan tahun ke tahun sehingga sulit diubah. Budaya yang di dalam Markus 7 ayat 6 sampai 9, yakni adat istiadat yang mengesampingkan firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus katakan kepada mereka yang lebih mengandalkan adat istiadat, budaya, disebut orang munafik. Budaya yang harus dikembangkan dalam hidup secara bersama-sama adalah budaya yang tidak mengganggu kesehatan fisik maupun kesehatan rohani, atau budaya mendatangkan murka Tuhan, menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Budaya yang tidak mempengaruhi iman, tidak mempengaruhi kesehatan kita, ialah cara berpakaian secara menarik, dari menyanyi, cara menyambut tamu, dan lain-lain. Namun memang ada banyak budaya kita dapat menyimpulkan bahwa gereja bukan anti budaya, tetapi gereja dapat memiliki budaya yang memuliakan Allah dan yang mengembangkan budaya yang mengakibatkan kita berdosa atau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kesimpulan, setiap orang harus menghargai adat atau budaya orang lain. Sebagai orang Kristen, lakukanlah budaya atau adat yang tidak melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan harus di atas segala-galanya. Harus berani menolak budaya yang mengganggu iman kita dan membina budaya yang berkenan kepada Allah. Itulah kehendak Tuhan tentang budaya. Kita pindah ke kajian ke-9 tentang iptek. Iptek ialah ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Disebut iptek. Iptek adalah satu kajian yang pengembangan kepribadian di mana diharapkan kepada mahasiswa akan memiliki kompetensi dasar yang berkaitan dengan dinamika, integritas, dan aspek etika ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan dijiwai dan diwarnai dengan nilai-nilai etika, ilmiah, dan moral dengan praktek hidup sejuta. Benar, penuh dengan hormat, serta takut akan Tuhan, bahkan bersifat dan berperilaku cerdas, bijaksana, serta mampu mengembangkan nilai-nilai seperti nilai-nilai spirit dan skill dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan. Profil kepribadian yang mantap diharapkan berwujud. Profil kepribadian diharapkan
perwujudannya di dalam persaingan dunia global. 1. Iptek ditinjau dari pragmatisnya terpilah di mana perkembangan sesuatu sisi membentuk sisi yang lain, sehingga pesona dan jiwa seni terasa asing dan seakan-akan kabur oleh kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masing-masing sisi sibuk dengan memikirkan bagaimana seharusnya ketiga sisi ini dapat dipandang sebagai kesatuan dinamika, dan ketiga sisi bersinergis satu sama yang lain ketika sisi ini tetap berkembang sesuai dengan tuntutan visi manusia. Jadi secara dinamis berubah menuju kepada antisipasi dalam mendeskripsikan peranan fenomena alam dari komunikasi baik dengan sesama manusia maupun lingkungan, berdasarkan dengan kajian secara internal dan eksternal atau penilaian dari berbagai pihak dengan penuh kehati-hatian, maka dapat diungkapkan bahwa sudut segitiga pengembangan iptek secara umum maupun yang berkaitan langsung dengan pola ilmiah, pokok PIP secara khusus maupun yang berada pada posisi kemajuan sebagai berikut. 1. Sudut ilmu pengetahuan berada peranan interkoneksitas. Sudut ilmu pengetahuan berada pada peranan interkoneksitas. Sudut teknologi berada pada peranan kendali. Sudut seni berada pada peranan harmoni. Ketiga kunci iptek ialah interkoneksitas, kendali, dan harmoni. Mengisi visi tentang hakikat, peranan, dan tugas segitiga iptek. Jangan lupa ketiga kata kunci iptek ini. Saudara harus ingat supaya waktu tulis dalam ujian saudara bisa berhasil. Jadi ketiga kata kunci iptek ialah integritas, interkonektivitas, dan kendali dan harmoni. Mengisi visi tentang hakikat, peranan, dan tugas segitiga iptek bagi kemaslahatan hidup, maka iptek bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat pada ketiga aspek tersebut agar manusia memiliki wawasan iptek yang luas, mendalam, konstruktif, dan komprehensif. 2 atau B. Kelahiran iptek. Kelahiran iptek tidak terlepas dari penciptaan manusia. Allah katakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Berhubungan dengan iptek, maka kita akan melihat bahwa manusia ciptaan Allah serupa dengan Dia. Keserupaan Allah dengan manusia berarti berbicara tentang kepribadian, bahwa Allah adalah satu pribadi karena memiliki pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan kehendak sendiri. Allah adalah satu pribadi, maka Allah menciptakan manusia menjadi satu pribadi, sehingga manusia menjadi satu pribadi serupa dengan Dia adalah satu pribadi, dan hati nurani manusia berfungsi untuk mengetahui
yang baik dan yang jahat, yang dikehendaki Tuhan dan yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena Allah pencipta kita berbicara kepada kita melalui hati nurani. Keserupaan dengan Allah ini dalam diri manusia merupakan cikal bakal itek. Keserupaan atau kepribadian telah didasarkan oleh Tuhan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak yang harus dikembangkan supaya maju. Pikiran, perasaan, dan kehendak manusia dapat dikembangkan melalui pendidikan, pengetahuan firman Allah, dan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Praktekkan pengetahuan dan kembangkan pengalaman kerja, etos kerja. Semakin tinggi pendidikan seorang, semakin setia membaca firman, semakin setia beribadah, dan tetap mencintai pekerjaannya. Bertambah pengalaman, maka kepribadian orang itu makin mantap atau ipteknya akan mantap. Manusia pertama menggunakan iptek adalah Adam. Adam diberi kuasa oleh Allah memberi nama kepada setiap makhluk hidup. Kemudian Nuh membuat Bahtera. Bahtera dibuat saat itu jelas membutuhkan pengetahuan, membutuhkan teknologi, dan membutuhkan seni. Dan Allah sendiri jadi arsiteknya. Keluaran pasal 6 ayat 21, 12 dan 22. Musa mendirikan kemah suci dan Allah tetap jadi arsiteknya. Keluaran 25 ayat 1-9. Sampai sekarang gereja-gereja dibangun dan sangat indah, dan ruangan gereja sekarang tetap diperindah oleh iptek. Pengetahuan jemaat bertambah, teknologi berkembang, dan seni semakin berkembang. Akhirnya menggunakan talentanya melayani Tuhan, maka pelayanan gereja juga tidak tertinggal. Catatan khusus: ilmu pengetahuan adalah pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang dunia dan alam semesta. Eka Dharma Putra. Teknologi adalah aplikasi dari pengetahuan yang terorganisir kepada tugas-tugas praktek dengan atau melalui sistem yang tertata dengan mesin-mesin. Seni adalah keindahan yang dapat menimbulkan rasa ketertarikan kepada sesuatu yang dikerjakan secara baik, benar, dan tepat. Dalam arti bahwa seni adalah perpaduan antara pengetahuan dan teknologi. Misalnya, seseorang akan membuat sebuah kapal laut. Yang dibutuhkan dalam membuat kapal laut adalah dana dan iptek. Itulah jadi catatan yang harus menjadi perhatian kita. Dampak positif iptek. Dampak iptek kepada masyarakat Kristen, khususnya pelajar dan pelayan gereja, dapat katakan cukup baik. Namun di sisi lain ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari iptek ialah satu, dengan perkembangan iptek maka kita mendapat kemajuan dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Dengan adanya media massa, maka kita dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan
lebih luas, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Contohnya jaringan sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan internet, lebih komputer dan sekolah dan lain-lain. Internet menyimpan banyak informasi, memberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dengan adanya alat komunikasi yang canggih, maka mempermudah kita dapat memberikan informasi kepada teman atau keluarga, misalnya HP. Fasilitas pendidikan terpenuhi secara tepat dan benar, maka memberikan kemudahan dalam proses belajar dan mengajar. Tentang pengetahuan yang kita butuhkan, sebab dampak negatif perkembangan iptek. Dengan perkembangan iptek bukan hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Karena itu setiap pemuda Kristen harus kuat dengan iman dan kuat dengan pengetahuan firman, supaya ada acuan berpikir, acuan bersikap, acuan bertindak dalam menyikapi dampak negatif dan dampak positif dari iptek. Dampak negatif iptek, dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan, akhirnya kita menjadi malas belajar dan malas bekerja keras. Dengan adanya gema Facebook, banyak orang menggunakan waktu sia-sia tanpa memperhatikan yang lain. Dengan adanya aspek informasi yang tidak terbatas dari internet akan berdampak merusak iman, misalnya video porno dan lain-lain. Dengan adanya HP, banyak orang melakukan kebohongan kepada orang tua atau kepada siapa saja. Dalam perkembangan dan kemajuan iptek dari berbagai bidang akan tetap mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Tetapi syukur kepada Allah, pencipta kita, karena Ia telah meletakkan dasar hati nurani dalam diri setiap orang, dan hati nurani itu berfungsi membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Kesimpulan dari hasil kajian pembelajaran tentang iptek, dapat dikatakan tidak dilarang oleh Allah kita, tetapi justru diharapkan supaya setiap anak-anak Allah menerima iptek dengan amanat dari Allah, harus dikembangkan demi kepentingan menaklukkan dan menguasai bumi dan segala isinya. Iptek merupakan perkembangan keserupaan manusia dengan Allah penciptanya, dalam arti perkembangan kepribadian, yakni pikiran, perasaan, dan kehendak. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dalam kemajuan perkembangan iptek, kita siap menerima dampak positifnya dan harus berani mengatakan tidak kepada dampak negatifnya. Untuk itu dihimbau kepada seluruh mahasiswa yang belajar agama supaya rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan tetap terlibat di dalam pelayanan gereja di mana Anda bergereja, supaya dapat
mengetahui apa yang positif dari tawaran Iptek dan apa yang negatif ditawarkan oleh Iptek. Yosua 1 ayat 6 sampai 9, Pertama Korintus 6 ayat 12, pasal 10 ayat 23. Sekarang kita pindah ke kajian ke-9 tentang politik. Pengertian politik. Secara etimologi, politik dari bahasa Yunani disebut politeia, artinya polis artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan setia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia politik disebut politeis, mempunyai makna kepentingan umum warga negara dalam suatu negara. Jadi politik sebenarnya merupakan rangkaian atau prinsip keadaan, jalan, secara, cara, dan alat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politis memberikan atas jalan, arah, medan, serangkaian politisi memberikan cara melaksanakan asas, pikiran, prinsip, dan arah sebaik-baiknya. Dalam bahasa Indonesia diungkapkan sebagai kebijaksanaan, pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya sesuatu usaha. Ciri-ciri tujuan dari pengambilan keputusan oleh pimpinan. Jadi politik secara umum adalah proses penentuan mencapai tujuan dan cara-cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan merupakan kebijakan umum, menyatakan pengetahuan, pembagian lokasi, sumber yang ada. Dengan demikian kita akan ketahui bahwa politik itu berbicara tentang satu, negara adalah satu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang harus dimengerti oleh rakyat, atau boleh juga dikatakan negara adalah merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok mempengaruhi tingkah laku yang baik yang lain. Dengan politik memikirkan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana memperhatikan, bagaimana melaksanakannya. Pengambilan keputusan merupakan aspek utama dalam politik. Dengan memperhatikan siapa yang mengambil keputusan itu, untuk apa keputusan itu diambil, dan untuk siapa keputusan diambil, menyangkut sektor publik dari suatu negara. Distribusi, ada pembagian atau penggolongan nilai-nilai atau values dalam masyarakat. Konsep politik. Setelah kita pahami pengertian politik, kita juga harus mengetahui beberapa konsep yang ada, antara lain teori politik. Teori politik adalah bahasan dari generalisasi diri fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasa
dan dukungan atas tujuan dan kegiatan politik. Cara-cara mencapai tujuan. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk menjadi keinginan bersama. Negara merupakan integrasi dari organisasi politik, dari kekuasaan politik, sehingga negara mempunyai dua tugas. Negara mempunyai dua tugas: mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dan bisa menaklukkan dia dalam mencapai tujuan. Sejarah perkembangan politik di Indonesia. Perkembangan politik era Soeharto sebagai pemimpin besar Republik Indonesia. Soeharto memiliki karisma politik tersendiri, lugas, tegas, menggebu-gebu, semangat, dan cenderung anti barat, dan berbentuk sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini dan memampukan sebuah pemerintahan yang memberikan kuasa dinamis kepada lembaga legislatif, dan terbentuk beberapa partai politik yang bersamaan aspirasi dan merupakan tanda kehidupan politik terakomodasi. Tanda politik yang terakomodasi. Keempat, gereja dan politik. Berdasarkan pengertian politik, maka dapat dikatakan bahwa gereja tidak terlepas dari politik. Gereja membutuhkan asas, jalan, cara, arah, dan alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara organisasi. Tetapi politik yang berkenan kepada Tuhan, seperti politik yang dipakai Salomo menyelesaikan masalah dua ibu yang mempertengkarkan anaknya. Salomo mengatakan, supaya adil, lebih baik anak ini kita bagi dua saja, dan bukan ibunya atau mamanya satu, dan ibu mama sesungguhnya tidak mau kalau anak itu dibagi dua. Kasihan, nanti itu mati, maka selesailah masalah. Bahwa Salomo tahu mana mamanya sebenarnya adalah dia yang tidak mau kalau anak itu dibunuh. Juga di dalam perjanjian yang baru, Tuhan Yesus pernah menyelamatkan manusia dengan memakai metode politik. Karena seorang dituduh, ditangkap basah, sedang bersidang, dibawa kepada Yesus, dan Yesus hanya katakan, siapa yang merasa tidak berdosa, silakan lempar perempuan ini. Dan Yesus tunduk menulis di tanah. Tak lama kemudian semua milik Yesus melihat perempuan itu seorang diri. Karena semua orang yang menuduh dia lari dan tinggalkan. Tidak ada yang menghukum kamu, tetapi jangan kamu
kembali melakukan dosa itu. Tapi pemimpin gereja tidak boleh terlibat di dalam memprovokasikan salah satu partai politik, karena nanti gereja bisa kacau. Pemimpin gereja pemimpin gereja dalam menyumbangkan suaranya harus secara rahasia dan tidak boleh diketahui siapapun. Kesimpulan, politik pada dasarnya baik, tapi banyak pelaku-pelaku politik tidak hidup seperti pengertian dan tujuan politik yang sebenarnya. Akhirnya banyak orang melihat politik dari sudut orang yang menggunakan salah politik. Tetapi kalau kita kembali kepada pengertian yang benar tentang politik, maka gereja membutuhkan politik untuk mencapai tujuan. Semua anggota gereja harus ikut berpolitik yang sehat, bebas, rahasia, dipimpin oleh Roh Kudus. Pemimpin gereja diharapkan tidak terlibat di dalam partai politik dan memberi mimbar gereja untuk tempat menyampaikan program partai politik. Dalam arti bahwa mimbar gereja tidak boleh tempat untuk kampanye, karena di dalam gereja bukan hanya satu partai, tapi kita ada banyak, dan apabila satu partai diberikan akan kacau gereja itu. Pendeta ikut partai politik akan menimbulkan perpecahan dalam gereja. Demikian juga mimbar gereja yang dipakai partai politik berkampanye akan mengakibatkan perpecahan. Kesimpulan, pendidikan agama Kristen Protestan Unhas pada semester awal tahun 2020-2021 dengan dosen Pendeta Simon Samparandan SK MTH diikuti oleh Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Hukum, HAM, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Fisioterapi, merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang dikaji dari 9 subkajian berdasarkan kebenaran firman Allah. Ke-9 subkajian ini diyakini akan membantu mahasiswa untuk memiliki acuan berpikir, acuan bersikap, dan acuan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Maka memiliki nilai-nilai kekristenan sangat diharapkan menjadi intelektual Kristen yang mampu berkarya sesuai disiplin ilmu yang dimiliki dan iman yang dimiliki sesuai agamanya. Kegagalan manusia berkarya dalam dunia persaingan adalah kalau pengetahuan tidak didukung oleh iman dan iman tidak didukung oleh pengetahuan. Mahasiswa yang ikut belajar pembelajaran pendidikan agama Kristen Protestan adalah mahasiswa yang sedang belajar pelajaran sesuatu tuntutan akademika untuk mencapai kesarjanaan, sehingga kita dapat katakan mereka akan memiliki kebenaran akademika, kebenaran konsensus, dan kebenaran iman kepada Allah. Maka dia yakin bahwa mereka akan menjadi intelektual Kristen
yang handal. Mahasiswa akan memiliki kebenaran akademika, kebenaran teoritis, dan kebenaran yang berlaku semua mata kuliah yang diikuti. Mereka akan memiliki kebenaran konsensus dan dengan belajar dan kajian tentang moral, politik, hukum, budaya, masyarakat, fintech, dan kerukunan berdasarkan firman Allah, dan mereka akan memiliki kebenaran karena iman dengan mengenal Allah penguasa tunggal, mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah Roh Kudus yang mereka sembah, mengenal hakikat manusia, dan mengenal gereja tempat mereka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Berharapkan besar harapan kita bahwa mahasiswa Kristen sudah selesai pendidikan mencapai gelar kesarjanaan akan menjadi profesional yang handal dan menjadi imamat yang rajani dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkarya. Yesus Kristus Immanuel kita. Puji Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita dalam semester ini. 9 pokok kajian, substansi kajian dalam semester ini hari ini telah selesai tuntas dengan satu keyakinan bahwa mahasiswa akan memiliki profesional yang handal dan menjadi imamat yang rajani. Siapkan diri untuk ujian final pada minggu depan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa minggu depan kita sudah bisa final, karena semua topik yang direncanakan sudah selesai. Saudara tinggal baca dan saudara bisa ulang semua. Soal semua akan keluar, mulai dari mengenal Allah atau mengenal penguasa tunggal, pencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya, sampai kepada kajian tentang politik yang hari ini. Saya harap semua dapat memperhatikan, dan harap sekarang semua atau ketua kelas dapat mengabsen teman-teman dengan baik, dan ingatkan pertemuan berikut kita ujian atau ulangan akhir menentukan nilai Anda lulus atau tidak. Itulah pelajaran pendidikan agama Kristen dalam semester ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh mahasiswa. Siapkan diri untuk ujian minggu depan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat menyelesaikan semua materi pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan untuk mahasiswa yang hamba ajar. Dan minggu depan kami siapkan diri untuk mengikuti ujian final. Tuhan memberkati sehingga semua berhasil lulus dengan nilai baik dan mereka tidak terhalang dalam penyelesaian perkuliahan. Tuhan Yesus, kalau ada kesalahan kami dalam selama pembelajaran, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami semua. Kalau ada di antara mahasiswa yang sakit, sembuhkanlah mereka, pulihkan mereka. Kalau ada masalah, Tuhan beri jalan keluar.
Sehingga di antara mahasiswa yang ikut pendidikan agama Kristen di bawah binaan Pendeta Simon Samprandan, kami harap semua lulus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.